Nah, yang kedua menurut R. Susilo itu dalam undang pidana itu opermah terpaksa bela diri itu apabila dia sudah terpojok di dalam rumah, umpamanya di dalam rumah dia terpojok jalan buntu tidak bisa lagi bisa berbuat apapun, tidak bisa berbuat apa lagi kecuali membunuh. Daripada terbunuh lebih baik membunuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel WeWatch, sobat sekalian. Hari ini hari Jumat 18 Januari 2022 kita berkesempatan, dan saya juga merasa bangga sekali bisa berkesempatan bincang-bincang dengan rekan saya dan sahabat saya yang kebetulan saat ini sedang bersama-sama, yaitu Dr. Herman Kadir, sarjana hukum, magister hukum, ya kan? Jadi hari ini karena kebetulan pada siang tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada vonis hakim terhadap kasus kita menyebutnya unlawful killing, ya, suatu pembunuhan kepada 6 laskar FPI, di mana yang disidangkan adalah 2 aparat polisian terpidana, ya, begitu. Tapi faktanya siang tadi Pak Herman itu putusan vonis hakim itu membebaskan, ya kan? Padahal sebelumnya kedua terdakwa ini didakwakan, ya, pasal 338 juntonya pasal 55 ayat 1 itu jelas di situ unsurnya adalah perbuatan melakukan pembunuhan, Pak Herman, begitu. Dan faktanya keputusan hakim atau vonis tadi siang itu di Pengadilan Jakarta Selatan mereka berdua itu dibebaskan, Pak Herman. Nah, ini tentu menimbulkan polemik, ya, di antara ahli hukum dan masyarakat pencari keadilan. Dirasa sangat tidak adil putusan ini. Bagaimana pendapat Pak Herman dalam hal ini, gitu? Di dalam opermah itu kan diatur dalam KUHP pasal 48 KUHP. Artinya dia dalam keadaan terpaksa membela diri, gitu ya, membela diri. Itu pemahaman opermah seperti ini, ya. Artinya, nah, kalau di pasal itu dalam buku tafsiran bukunya KUHP-nya si siapa ini? Saya baca ini kita menurut pidana ini sangat jelas sekali, ya, bahwa R. Susilo, Pak R. Susilo ini di dalam tafsiran itu opermah itu artinya seseorang terpaksa, umpamanya dia ke laut, di laut itu ada 2 perahu, ya, ada tuh kayu yang dia berdua. Nah, sementara kapasitas kayu itu hanya untuk muat 1 orang. 1 orang artinya seseorang ini boleh membunuh yang satu. Ini dia buang orang itu mati, dia menyelamatkan diri. Secara hukum itu dibolehkan. Dibolehkan. Nah, kalau memang kondisi objektif peristiwa pidananya seperti ini. Sangat terpaksa sekali. Terpaksa sekali. Nah, yang kedua menurut R. Susilo itu dalam undang pidana itu opermah terpaksa bela diri itu apabila dia sudah terpojok di dalam rumah, umpamanya di dalam rumah dia terpojok jalan buntu tidak bisa lagi bisa berbuat apapun, tidak bisa berbuat apa lagi kecuali membunuh. Daripada terbunuh lebih baik membunuh, gitu kan? Karena ada serangan. Iya, ada serangan, ya, terbunuh baru bisa. Tapi ada upaya berteriak. Ya, jadi gitu. Udah itulah istilahnya gitu. Di dalam buku R. Susilo itu begitu. Ya, KUHP R. Susilo itu begitu. Ditafsirkan seperti itu. Iya. Tidak bisa dipidana orang itu. Atau dia rumah itu kebakar, untuk menyelamatkan dia pecahin kaca rumah orang itu, ya kan? Rumah pecah, sehingga dia tidak bisa dipidana karena menghancurkan, merusak barang-barang orang itu. Asal perusahaan, nggak bisa. Nah, inilah yang dimaksud dengan opermah. Kalau menurut penulis buku R. Susilo. Artinya beliau ini ahli hukum pidana, kan? Artinya tafsiran pidana itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari
pembunuhan di KM 50 terhadap Lakas RP yang 6 orang ini. Iya, betul. Apakah yang jadi pertanyaan, apakah posisi penembak ini seperti itu gitu loh? Iya. Apakah seperti itu gitu loh? Nah kalau dar nggak ada, itu bukan opermah namanya. Oh, pihak aparat menyatakan Iya, menembak yang menembak versi itu mereka bukan begitu, opermah. versinya Nggak aparat bisa itu keliru besar tuh. Hakimnya keliru, jaksanya juga keliru itu. Jadi itu opermah, itu seperti itu. Saya meragukan vonis ini. Iya. Kalau tidak ada apa-apanya gitu, sangat meragukan. Sangat mengusik rasa keadilan. Iya, mesti rasa keadilan dan ini pasti ada apa-apanya. Ya, kalau istilah TAP MPR itu KKN, korupsi dan nepotisme. Karena korban jelas, Pak. Jelas. 6 orang mati. Ini nggak mungkin ini. Nggak mungkin bisa vonis seperti ini. Korbannya mati semua kok. Ya, ini berarti ada lobby-lobby politik, ada begitu. kekuasaan, ada apa macam-macam lah. Ya kalau saya lihat ya itu Seperti itu. tidak pure, murni penegakan hukum. Jadi sekarang ini memang di era sekarang, era Jokowi ini memegang kekuasaan ini sudah tercabik-cabik hukum ini, sudah tidak jelas penegakan hukum ini. Saya bukan membanggakan zaman SBY penegakan hukum. SBY itu jangankan Jauh lebih. ini anak buahnya sendiri dihukum, silakan hukum. Kalau dia korupsi kan gitu. Kalau kita ini waduh mengerikan. Apa sekali. ini ada karena ada unsur aparatur di pihak kepolisian sehingga seolah-olah hukum tidak berpihak atau terlalu berpihak kepada Hukum rezim jelas atau di bagaimana? sini berpihak pada kekuasaan. Jelas sekali gitu. Ini berpihak kepada kekuasaan. Polisi ini berpihak pada kekuasaan. Tidak murni penegakan hukum. Sudah jelas tuh di R Susilo itu pasal 48 opermah itu seperti itu. Kau boleh membunuh orang ya gitu nih. Contoh kasusnya di laut, ya. Kayu itu hanya untuk satu orang. Kau berdua, yang satunya boleh kau bunuh. dan itu tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum karena untuk menyelamatkan diri. Itulah yang namanya opermah. Jadi dalam hal ini Pak Iman pihak jaksa itu untuk langkah hukum saja Iya. seperti banding atau bagaimana? Harusnya jaksa banding. Kalau bebasnya kasasi. Iya. Oh kalau ya Iya. betul, bebas kasasi. Bebas kasasi jaksa. Oke. Nggak bisa, nggak ada. Ini jelas untuk pidananya. Iya, iya. Jadi opermah yang diponis oleh hakim itu bertentangan dengan opermah yang ada di dalam KUHP. KUHP itu jelas, opermah KUHP itu dalam posisi seperti itu. Apa yang saya jelaskan tadi, seseorang menyelamatkan diri dari kapal terkaram. Pasal berapa itu? Pasal 48 KUHP. Iya. Artinya opermah itu dia menyelamatkan diri, dia berdua. Iya. Nah kayu itu hanya untuk satu orang. Nah dia boleh bunuh salah satunya. Itu opermah. Dalam seperti itulah. Gitu loh. Atau dia dalam posisi sudah tidak ada celah lagi untuk lewat kecuali bunuh itu. Daripada terbunuh, dia terbunuh. Nah, itu. Jadi kontroversi sekali padahal korbannya dari pihak laskar itu nampaknya mati, sementara yang 2 orang apart ini sehat-sehat aja, hidup baik-baik aja. Iya. Pak Iman. Ya. Jangan panjang. Mungkin itu aja dari saya. Kalau dijelaskan terhadap putusan vonis hakim terhadap penembak Laskar FPI ini bebas. Ya, Hanya putusan ini perlu dengan kontroversi. Artinya perlu dikaji ulang lah. Tinjau ulang. Jadi nanti besok akan kelihatan. Kalau jaksanya tidak banding, tidak kasasi, pasti ada apa-apa. Ya, demikian Ya. para sahabat, bincang saya dengan Dr. Firman Kadir tentang vonis hakim siang tadi di Pengadilan Negeri Selatan tentang kasus katakanlah penembakan begitu terhadap 6 laskar FPI yang faktanya divonis bebas.